Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Oktapopia dengan NIM 210599258. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Live Streaming dan Sales Promotion terhadap Impulse Buying pada aplikasi TikTok. Nah, langsung saja ke bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi adanya penelitian ini yaitu di zaman yang modern ini, perkembangan teknologi berkembang begitu pesat, sehingga membuat perubahan terhadap gaya hidup suatu individu. Nah, internet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi. Dengan adanya internet, membuat semua kegiatan atau berbagai hal dapat dengan mudah dilakukan. Hotset atau VR sosial mengeluarkan data tren pengguna internet yang dibutuhkan untuk memahami pengguna internet dan media sosial setiap tahunnya. Nah, pada gambar yang telah dilampirkan, yaitu pada gambar 1, data tren pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022. Nah, dari data tersebut dapat diketahui bahwa total populasi atau jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 sejumlah 277,7 juta orang. Dengan persentase pengguna internet sebanyak 204,7 juta atau 73,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Nah, dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia sehingga berdampak pada gaya hidup seseorang dengan kebiasaan yang selalu menggunakan smartphone di kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk internet maupun sosial media mereka. Nah, setiap individu saat ini tidak lepas dari yang namanya media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Nah, hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengguna aktif terbesar di Indonesia. Dari data yang telah dilampirkan, yaitu pada gambar 2, negara pengguna aktif TikTok terbesar di dunia pada tahun 2022. Pada data tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia menjadi pengguna aktif TikTok terbesar kedua di dunia dengan jumlah pengguna aktif sebesar 99,1 juta orang. Setelah Amerika Serikat dengan jumlah pengguna aktif sebesar 136,47 juta orang. Nah, saat ini aplikasi TikTok melebarkan sayapnya di bidang e-commerce yang dinamakan dengan aplikasi TikTok Shop, yang juga menyediakan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh konsumen dan juga sesuai dengan tren saat ini. Nah, aplikasi TikTok juga sering melakukan berbagai penawaran menarik saat melakukan pembelian mulai dari potongan harga dan gratis ongkir yang terkadang membuat konsumen tertarik untuk melakukan pembelian terhadap satu produk. Dalam pembelian terhadap satu produk, konsumen terkadang tidak bertindak secara rasional sehingga menyebabkan pembelian secara spontan atau impulse buying. Nah, pembelian impulsif dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Pembelian secara spontan terhadap suatu produk biasanya terjadi ketika adanya daya tarik dari toko melalui program menarik festival belanja, kemudahan pembayaran, kegiatan live streaming yang dilakukan penjual, promosi, dan juga yang lainnya. Nah, pada aplikasi TikTok juga menyediakan fitur live streaming yang dapat membuat interaksi antara penjual dan pembeli lebih dekat. Saat melakukan live streaming, terdapat berbagai penawaran menarik atau promosi yang dilakukan oleh penjual yang dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dengan promosi penjualan, penjual bisa menarik perhatian pembeli, mendorong konsumen untuk membeli produk dalam jumlah yang banyak, serta meningkatkan pembelian impulsif. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah pada penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, melalui live streaming yang dilakukan pada aplikasi TikTok sehingga mendorong terjadinya impulse buying. Yang kedua,
Sales promotion atau promosi yang dilakukan seperti potongan harga, voucher belanja, juga mendorong terjadinya impuls buying. Nah, yang ketiga, Indonesia sebagai negara pengguna aktif TikTok terbesar di dunia, sehingga berpotensi membuat angka impuls buying yang besar. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, masalah yang telah dijelaskan, nah, untuk memfokuskan lagi penelitian ini, maka penulis memberikan batasan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pembahasan impulse buying pada aplikasi TikTok memiliki batasan variabel dengan live streaming dan sales promotion. Nah, sehingga yang diteliti di sini itu pengaruh live streaming dan sales promotion terhadap impulse buying. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh live streaming terhadap impulse buying pada aplikasi TikTok. Yang kedua, bagaimana pengaruh sales promotion terhadap impulse buying pada aplikasi TikTok. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh live streaming dan sales promotion terhadap impulse buying pada aplikasi TikTok. Sedangkan untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh live streaming terhadap impulse buying pada aplikasi TikTok. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari sales promotion terhadap impulse buying pada aplikasi TikTok. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh live streaming dan sales promotion terhadap impulse buying. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat bermanfaat, yaitu yang pertama bermanfaat secara teoritis dan kedua bermanfaat secara praktis. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis dan juga bagi perusahaan. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, kajian teori. Impulse buying. Menurut Umair Akram pada tahun 2018, impulse buying atau pembelian secara impulsif merupakan salah satu perilaku pembelian yang melibatkan faktor emosi dalam prosesnya. Pembelian impulsif terjadi ketika seorang konsumen mengalami dorongan yang tiba-tiba, biasanya kuat, dan mendesak untuk membeli sesuatu. Nah, indikator dari impulse buying ini menurut Fatmasari pada tahun 2022 yaitu yang pertama pembelian secara spontan, yang kedua pembelian tanpa berpikir panjang, yang ketiga membeli barang sesuai perasaan saat ini, yang keempat terobsesi belanja, yang kelima cenderung membeli meskipun tidak terlalu membutuhkannya, dan yang terakhir pembelian dipengaruhi oleh penawaran yang menarik. Yang kedua ada live streaming. Live streaming merupakan teknologi distribusi data video atau audio yang telah dikompres melalui jaringan internet serta ditampilkan secara real-time atau on-demand. Indikator dari live streaming ini yang terdapat 4 indikator. Yang pertama waktu promosi, yang kedua bonus, yang ketiga deskripsi produk, dan yang terakhir ada gambar visual. Yang ketiga ada sales promotion. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan aktivitas promosi jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian pelanggan manapun. Promosi penjualan bermaksud untuk merangsang kebutuhan konsumen dan mendesak konsumen untuk segera membeli produk dari merek tertentu. Indikator dari promosi penjualan ini menurut Optivera pada tahun 2019 itu yang pertama ada kupon, yang kedua free premium gift, yang ketiga cash refund offer, yang keempat bonus pack, yang kelima price of deal, dan yang terakhir ada loyalitas program. Selanjutnya ada yaitu hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu pengaruh live streaming terhadap impulse buying. Penelitian yang dilakukan oleh Xi dan Luo pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara live streaming dengan niat beli impulsif konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ming pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa kehadiran sosial, platform live streaming, pemirsa, dan live streaming memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen, sehingga memicu terjadinya perilaku pembelian secara impulsif. Yang kedua yaitu pengaruh sales promotion terhadap impulse buying.
Penelitian yang dilakukan oleh Rita Zahara pada tahun 2019 menunjukkan bahwa self promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impuls buying. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia pada tahun 2021 juga menunjukkan bahwa self promotion mendorong terjadinya pembelian secara spontan. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Untuk mendukung adanya penelitian ini, maka pada tabel yang telah dilampirkan terdapat penelitian terdahulu yang dapat mendukung adanya penelitian ini. Terdapat 5 penelitian relevan dalam penelitian ini. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ming pada tahun 2021. Yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Firdausi Fernanda pada tahun 2021. Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh Si dan Luo pada tahun 2021. Yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Nirmalia pada tahun 2021. Dan yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rita Zahara pada tahun 2019. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konseptual di mana pada kerangka tersebut terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang mana variabel independen itu yang pertama live streaming mempengaruhi impulse buying, yang kedua sales promotion berpengaruh terhadap impulse buying. Selanjutnya yaitu hipotesis. Dapat 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu live streaming berpengaruh secara signifikan terhadap impulse buying. Hipotesis kedua yaitu sales promotion berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Dan hipotesis ketiga yaitu live streaming dan sales promotion secara signifikan berpengaruh terhadap impulse buying. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian yang akan dilakukan tergolong pada penelitian yang bersifat kausalitas, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh live streaming dan sales promotion terhadap impulse buying pada pengguna aplikasi TikTok. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan November pada tahun 2022. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Terdapat 2 variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu ada variabel independen atau X, yaitu live streaming dan sales promotion, sedangkan variabel dependennya yaitu impulse buying. Nah, tabel yang telah dilampirkan yaitu terdapat variabel dan definisi dari masing-masing variabel tersebut. Selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama yaitu ada populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengguna aplikasi TikTok yang ada di Kota Padang. Sedangkan untuk sampelnya yaitu menggunakan teknik proof of sampling, yang mana teknik proof of sampling ini yaitu bagian dari non-probability sampling. Yang mana kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini yang pertama yaitu masyarakat Kota Padang baik dari dalam maupun luar Kota Padang. Yang kedua itu tingkat akademi SMA ke atas. Nah, untuk penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Haier, yang mana ukuran sampel sebaiknya 100 atau lebih besar. Sebagai aturan umum, jumlah sampel setidaknya 5 kali lebih banyak dari jumlah item pertanyaan yang akan dianalisis. Dan ukuran sampel akan lebih diterima apabila memiliki rasio 10 dibanding 1. Nah, indikator pertanyaan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 dikalikan 10, maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 pengguna TikTok yang ada di Kota Padang. Selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian. Tabel yang telah dilampirkan mendeskripsikan variabel-variabel yang akan diteliti beserta indikatornya masing-masing. Terdapat 15 indikator pertanyaan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online menggunakan aplikasi Google Forms
yang kemudian link kuesioner tersebut akan dibagikan melalui media sosial kepada responden. Nah, kuesioner yang dibagikan kepada responden diukur menggunakan metode pengukuran skala Likert. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama analisis deskriptif. Nah, tahapan dalam teknik analisis deskriptif ini yang terdiri dari yang pertama, menghitung nilai jawaban, yang kedua, menghitung rata-rata, dan yang ketiga yaitu menghitung tingkat capaian responden atau TCR. Selanjutnya itu untuk menguji instrumental menggunakan dua uji, yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Yang selanjutnya itu menggunakan analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir menggunakan uji hipotesis. Nah, itulah presentasi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.